Pokoknya cuan terus yuk. Kok bisa Celsius mungkin naik sampai dengan 3 kali lipat? Padahal semua beritanya FUD jelek-jelek semua, negatif semua, bahkan ada suspensi sehingga nggak bisa di withdraw dan lain sebagainya. Di sini saya selalu menekankan mau membahas dari sisi analisa teknikal. Bukan kok analisa teknikal itu pasti benar, enggak. Teman-teman tetap harus baca dari sisi beritanya juga. Tapi saya mau membatasi aja supaya pembahasannya nggak terlalu ngalor ngidul. Kalau teman-teman cari berita, teman-teman mungkin bisa mendapatkan di konten yang lain ya. Di sini saya batasin di analisa teknikal. Cek bareng-bareng alasan saya kenapa kok ada peluang Celsius bakal naik 3 kali lipat dan ambil posisi long. Bukannya short sekali lagi, bukannya short. Cek bareng-bareng ya dengan detail, jangan ada yang di skip. Lanjut. Oke, sementara saya lihat ini secara singkat aja, newsnya teman-teman juga udah tahu beritanya Celsius yo ngono, elek semua, jelek semua, nggak ada yang bagus ya, ada suspensi, nggak bisa di withdraw, DSB itu lengkap, teman-teman tinggal cari aja, ketik di Google, beritanya semuanya food ya, itu secara berita. Terus saya coba masuk ke datanya Gate.io. Seperti kemarin pembahasan di konten sebelumnya saya membahas mengenai TRX, saya juga pakai di Gate.io ini ya, karena enak dilihat, intinya itu aja sih. Kalau mau cari mengenai apapun yang nanti saya sampaikan di Gate.io ini, teman-teman tinggal cek di Google juga pasti banyak menemukan aja. Cuman ini friendly aja, enak, simple ya. Saya baca dari data likuidasinya, likuidasi posisi di Gate.io. Untuk marketnya Celsius, CEL, dan di sini kita akan lihat dimulai tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai dengan hari ini. Celsius ini yang hijau ini adalah posisi long, likuidasi long, dan yang merah adalah likuidasi posisi short. Dari sini aja menurut saya ini sudah aneh. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di Luna, misalnya kejadian di Waves Luna dan dilanjutkan kemarin TRX ya, meskipun dengan berbagai latar belakang masalah yang berbeda, nggak bisa disamain ya. Cuman rata-rata kalau pelaku pasar lihat begitu tuh pasti pengennya short, berharap yang jelek lah intinya ya dari kriptonya. Tapi di sini kenapa kok likuidasinya malah posisi long semua seperti ini ya? Malah istilahnya bisa diibaratkan long squeeze, bukannya short squeeze. Ini aneh, menurut saya aneh. Kenapa? Harusnya dengan berita negatif seperti itu pelaku pasar mengharapkannya short, banyak posisi short, tapi di sini kok malah dominan long. Jadi semuanya yang dilikuidasi posisinya banyak long, terutama tanggal nih 15 ya, 15 signifikan, bahkan nanti kita akan lihat chartnya ya. Di sini tanggal 13 dan 15 nih signifikan banget. Terus tanggal 16 dan 17 hari ini dan kemarin, meskipun posisinya likuidasinya nggak sebesar sebelum-sebelumnya, tapi persentase long dengan shortnya jauh lebih besar. Nah di sini nanti akan kita ulas lebih detail mengenai ini di analisa teknikalnya. Ini gambarannya likuidasi posisinya. Sekarang kita masuk ke data yang masih di Gate.io mengenai rasio long sama short ya. Tadi likuidasi, ini berbeda rasionya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di kontraknya di sebelah kiri ini posisinya 56% untuk long dan 43%-an untuk short. Ini terlalu jeglek ya untuk sebuah kripto yang lagi diserang vote mengenai news, kok reaksi pasarnya itu malah long. Ya seharusnya betul ya begitu ya, optimis, harganya pasti murah, long. Cuman nggak kejadian di TRX kemarin, apalagi Luna. Udah ada berita di Luna dan harusnya mungkin masih pelaku pasar masih terngiang-ngiang terus ya akan terjadi seperti Luna, makanya short. Tapi ini berbeda. Nah ini saya akan bahas di sini, ini berbeda. Teman-teman kalau lihat perbandingannya ini, pergerakan harga dengan longnya ini seperti ini, long rasionya seperti ini, gambarannya singkatnya ya. Ini data yang tersaji seperti ini. Kita nanti akan langsung masuk. Ini data rasio long dan short dalam durasi harian. Di sini ya, ini bisa diganti 1 jaman, bisa diganti 5 menit, tapi ini masih sama. Kalau ganti 1 jaman malah longnya lebih ngeri lagi, hampir 60% rasionya ya. Ini gambaran singkatnya keanehan yang saya temukan dari data ini. Lanjut langsung ke
charge-nya. Di sini charge harian, kalau kita scroll gini ya, charge harian di Celsius, memang jelas banget kelihatan ini downtrend ya. Tanpa dikasih berita pun ini downtrend, jelas ngikutin memang, sebetulnya nggak ngikutin pasar juga, memang udah dari tahun 2021 awal ini sudah langsung turun aja. Ini bumbunya di sini. Kalau teman-teman lihat volumenya di bawah ini baru muncul volumenya karena jeglek ya, volumenya baru tinggi di mulai 10 Juni. Itu mulai kenceng dan puncaknya di 13 Juni. Nah, 13 Juni ini yang tadi dari data ini ya. 13 Juni ini di sini. Waktu pertama kali harusnya nih 13 Juni ini waktu turun. Nah, ini terjadi wajar kalau turun, turun terus long squeeze ya. Intinya yang waktu turun yang ambil posisi long ke liquid semua. Ya, ini yang tanggal 13 nih wajar. Tapi kalau kita lihat 11-nya tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni kalau lihat likuidasinya di sini. Nah, ini posisi long dan short-nya berimbang. Nah, ini udah aneh di sini menurut saya ya. Menurut saya ini udah mulai aneh. Karena apa? Kalau misalnya posisinya ini naik tinggi, harusnya yang kena bantingan itu orang-orang udah mulai pesimis mengambil short. Tapi di sini pun masih banyak pelaku pasar pokoknya long. Nah, ini sudah aneh juga menurut saya. Dan di sini pasti otomatis banyak yang untung ya. Karena ini posisinya naik beneran. Yang ambil posisinya banyak yang long juga naik, untung. Dan selanjutnya geser di bawah sebelahnya 15 Juni. 15 Juni akhirnya turun. Kalau turun otomatis kalau dominan yang ngambil long ya otomatis kena likuidasi. Data di sini cukup valid tanggal 15 ya. Yang banyak yang kena yang long. Cuman sampai kesini sudah digituin. Ini masih likuidasinya long. Nah, ini tanda tanya besar, ada apa? Apakah ada sesuatu mungkin di belakang? Nah, ini kita skip dulu di sini ya. Skip dulu di sini, kita akan lihat analisa teknikalnya. Ini volume udah mulai menurun, pergerakan harganya udah mulai terbatas lagi, nggak seliar sebelum-sebelumnya. Mengesampingkan berita ya, kita hanya membaca gambar yang ada di sini. Paling utama ini adalah downtrend. Turun, garisnya resisten supportnya seperti ini, simpelnya seperti ini, dan tiap kali menyentuh area garis di bawah seperti ini ada pantulan, dan ini sudah kejadian ya, nempel. Ini nempel lagi di sini. Teman-teman bisa lihat di sini waktu volumenya besar, dan akhirnya terjadi pantulan kenceng. Apakah, tanda tanya, apakah dengan segala berita negatif itu, ini gerakannya akan mantul ke atas? Ya, ini tanda tanya. Kalau mantul ke atas, itu yang tadi saya ceritakan tadi bakalan naiknya berarti sekitar 3 kali lipat. Ya, nggak main-main 3 kali lipat. Ini kalau teman-teman di spot market loh. Belum kalau kita ngomong leverage seperti di futures atau ETF ya. Itu lebih serem lagi. Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Analisa teknikal lagi. Ini dasarnya kenapa kok saya bilang 3 kali lipat. Ini dari tarikan garis ya, dari historisnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini pantulan ke atasnya seperti ini. Sekarang coba saya kombinasikan dengan indikator. Indikator pasti ngomongnya semuanya oversold, kemurahan, sudah murah dari dasar, saatnya beli, semuanya pasti sama. Tapi akan kita cocokkan dengan garis-garis ini. Ya, kita pakai Ichimoku dan CCI seperti biasa yang saya pakai. Nah, pertama, kita lihat dari sini. Ini, dan ini. Tiap kali masuk kepada CCI di bawah ini nih, hampir mirip satu level ya, di bawah minus 100 ada pantulan naik. Ini pantulan naik, dan pantulan naik. Teman-teman akan lihat di sini pantulan naiknya itu nih sejajar nggak? Ini saya garis ini di bawah sini, ini naik. Terus ini yang sini di sini. Dan itu bentuk divergence, yang di sini, ini di sini. Dan yang ini akhirnya di bawah di sini karena divergence. Dan akan saya singkat aja ya mengenai divergence-nya ini, mengacunya pada data yang divergence. Nah, mengenai divergence teman-teman tinggal cek di konten yang ini. Jadi divergence yang terjadi di sini, ini di berikutnya ini bentuk divergence ketika indikatornya naik, tapi di sini harganya cenderung datar atau turun. Sebaliknya di sini juga sama. Ini ke sini. Indikatornya datar, tapi ini harganya turun. Ini divergence lagi. Terus di sini, dan di sini. Ini naik indikatornya, tapi ini turun. Divergence lagi. Terus di sini, dan di sini, sampai ke sini, ini harganya jelas ini turun. Divergence lagi. Semuanya divergence positif, dan akibatnya naiknya
ke area nempel-nempel garis ini. Ini faktor penguat ya, kenapa saya ngomong 3 kali lipat. Sekali lagi, ini baru bisa kejadian kalau marketnya juga mendukung. Kalau marketnya sideways masih bisa kejadian. Tapi kalau BTC-nya dump, marketnya turun, ya pasti semuanya turun. Itu dari sisi CCI, divergence negatif. Dan kalau kita lihat di sisi Ichimoku, di sini ya, Ichimoku, ini polanya juga mirip. Semuanya pada waktu mantulan di sini, di sini, di sini, di sini, itu semuanya berada di, semuanya fase Ichimoku-nya bearish, sama ya. Semuanya bearish, dan ini nempel-nempel bawah. Chikou-spa-nya hijaunya juga turun, Kumo-nya juga terjadi pas merah di sini. Kumo merah, terus span A, span B semuanya di posisi yang sama. Itulah faktor penguatnya kenapa saya pikir ya, kalau baca ini aja ada kemungkinan naik ke atas, terlepas dari berita yang mungkin timbul. Entahlah kalau setelah saya posting konten ini terus ada berita susulan food lanjutan yang sangat-sangat mengerikan dan membentuk, akhirnya membuat sell ambles. Disclaimer on. Risiko ditanggung penumpang. Kita lihat bareng-bareng di sini. Apakah yang saya sajikan data barusan akan benar-benar membuat sell naik 3 kali lipat? Ya, kita tonton aja. Dan mudah-mudahan market kriptonya juga mendukung minimal sideways atau bahkan naik. Supaya mengkonfirmasi sell ini bisa naik. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan-cuan.